Halo teman-teman, selamat datang di Heartwarming Stories bareng aku, Dir Aprisa, Certified Life Coach dan Tarot Reader. So, hari ini teman-teman, aku sudah berjanji akan sharing tentang Inside Out 2, film anak-anak itu gitu. Dan kemarin aku sempat sharing di Instagram kan, terus banyak yang nanya kayak, emang penting ya nonton Inside Out? Well, kenapa kok Aprisa kayak advocate banget? Jadi mungkin untuk background story-nya, sebagai seseorang yang feeling a lot, aku punya a lot of emotions, aku juga emosinya naik dan turun, dan I have been working with my emotion for quite a while now. Aku juga menggunakan banyak pendekatan yang terkait neurobiology gitu, untuk membantu diriku sendiri dan juga untuk membantu klien-klien coaching aku gitu. Aku banyak banget berurusan sama temen-temen yang juga apa ya, experiencing difficult emotions, terus emosinya naik turun dan sebagainya, terus gampang snapping atau gampang lash out atau mungkin jadi cenderung menyakiti orang lain atau pushing people away atau apa, em, menghindari konflik dan sebagainya. Jadi munculnya macam-macam. Anyway, kalau kalian tertarik lebih dalam soal itu, aku punya kelasnya. Nanti linknya aku kasih di bawah. Bisa kasih link di bawah? Ya bisa. Jadi aku punya kelas yang namanya Bersahabat dengan Emosi dan kalian bisa belajar di situ. Anyway, hari ini aku pengen ngebahas tentang Inside Out 2. Dan buat kalian yang belum nonton, aku akan kasih sedikit ceritanya kenapa dan kenapa itu penting buat kita-kita yang berurusan dengan emosi, bekerja dengan emosi, dan mungkin simply pemerhati emosi aja gitu. Dan for your information, aku adalah life coach certified dan aku dokter, aku belajar tentang neuroscience juga sendiri. Tapi I'm not authorized untuk memberikan diagnosis, terutama diagnosis yang terkait dengan mental health. Karena aku sendiri tidak praktek sejak aku lulus dokter, dan aku lebih berpraktek sebagai coach daripada sebagai dokter gitu. Jadi apa yang aku akan share di sini adalah apa yang dari perspektif coach ya, bukan sebagai dokternya. Oke, kalau misalnya kalian mengalami apapun yang sifatnya emosi kayak gitu, setiap orang itu akan beda dan penanganannya akan berbeda. So please do your diligence untuk finding out your situation gitu untuk kamu bisa ditolong dengan profesional yang tepat. Oke, so jadi Inside Out 2. Jadi Inside Out ini adalah movie kedua, yang kedua, dan yang pertama itu dia ada beberapa tahun yang lalu. Jadi Inside Out ini ceritanya adalah tentang anak perempuan yang namanya Riley. Di nomor satu dia waktu itu umur berapa ya? 10 or 7, aku nggak tahu. Pokoknya kayak masih kecil banget. Terus di yang nomor dua ini dia sudah mulai masuk puberty, jadi mulai umur belasan tahun. Dan di situ si Riley ini sebagai tokoh utamanya, kenapa menarik menurut aku? Karena Riley is all of us. Jadi Riley itu hidupnya tanda kutip kayak biasa-biasa aja. Dia mengalami daily life situation yang kita hadapi juga. Misalnya dia pindahan, dia ketemu teman baru, terus dia kehilangan temennya, terus dia ngerasa orang tuanya kayak nggak sayang sama dia, nggak perhatian dan sebagainya. Dia, like all this kind of dynamics yang kita experience juga mungkin dalam bentuk dan variasi yang berbeda sejak kita umur 7 atau sejak kita kecil sampai sekarang even gitu loh, sampai umur 30 atau 40. So, itu dulu jadi ceritanya tentang Riley. Nah, cuman instead of nunjukin si Riley ini sebagai a person gitu, kita diajak untuk masuk ke dalam kepalanya Riley dan di situ kita bertemu dengan berbagai tokoh emosi. Jadi yang seru kalau menurut aku di film ini adalah emosi si Riley ini dipersonifikasi, dikasih muka, dikasih badan, dikasih sifat, dan mereka ditampilkan sebagai they can do their own things kayak gitu di dalam kepalanya Riley. Jadi kayak di dalam kepala sini ada
apa namanya kayak control room gitu, di mana nanti mereka bisa ngelihat apa yang Riley lihat, apa yang Riley rasain melalui mata kayak gitu. Jadi gampangannya seperti itu. Dan di nomor kedua ini Riley dia sudah lebih dewasa, jadi sudah masuk ke puberty, jadi control room-nya lebih kompleks gitu. Dan aku akan masuk ke apa namanya, siapa yang bisa dapat benefit dari film ini, dari nonton film ini. Call me over analyzing, tapi kayak pas aku nonton film itu aku jadi belajar banyak sebenarnya. Aku melihat opportunity menggunakan si film Inside Out 2 dan pertama gitu untuk satu, memahami emosi yang terjadi di dalam diri kita. Untuk memvisualisasikan, karena seringkali ketika kita ngomongin tentang emosi, baik itu ketika kita mengalami sendiri, terus kita pengen mengetahui apa yang terjadi sama diri kita, kan banyak nih ya di antara kita yang kalau ngalamin emosi, terus habis itu kita emosi sendiri gitu, kayak kenapa sih kok aku ngerasain gini, kenapa kok aku ngerasa gitu, harusnya aku nggak ngerasa gini gitu, dan sebagainya. Dan dengan visualisasi yang dibuat di film Inside Out ini, 1 dan 2, itu kita jadi bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam kepala kita, gitu. Salah satu bagian favoritku di Inside Out yang pertama itu adalah di bagian akhirnya, itu ada isi kepala kucing, dan di situ kayak itu tuh so chaotic gitu. Dan menurut aku itu menarik sekali gitu, di mana kita bisa apa namanya, bisa memvisualisasikan apa yang ada di kepala kita. Jadi ketika kita merasa emosi kita tuh terlalu tinggi atau merasa kayak kenapa sih aku ngerasain kayak gini, I shouldn't feel this way gitu. If we remember the movie, it's going to be easier for us to understand what is happening inside of us gitu. Mungkin enggak completely accurate gitu, tapi that's helpful. Dan menurut aku ini juga helpful selain untuk refleksi kita sendiri, untuk acceptance diri kita sendiri, ini juga berguna untuk kita untuk telling other people, untuk explaining diri kita ke orang lain, atau what happened within us ke orang lain, atau communicating, atau ya, this kind of things. Jadi prinsipnya begini, when you have the understanding, itu akan easier for you to explain, right? Dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang bekerja dengan emosi atau dengan hal-hal yang abstrak lainnya. Terus juga berguna untuk siapa? Untuk parents, untuk educator, kayak gitu. Karena balik lagi untuk kita, untuk bisa nerima emosi kita, karena itu abstrak kan susah ya. Jadi dengan having this visualization, especially it's something that many people watch gitu, itu akan very easier, so much easier untuk kita sharing atau menjelaskan sebuah situasi ke orang lain, especially ke anak kecil gitu, karena filmnya dibuat untuk anak kecil kan sebenarnya, tanda kutip, karena dibuat dalam bentuk kartun gitu. So I think itu si film ini bisa membantu kita untuk opening conversation with our kids. Kalau kalian punya anak-anak atau punya keponakan misalnya, atau punya anak didik, ini bisa membuka conversation dan membantu mereka untuk menjelaskan dengan bahasa Inside Out. Oke, that's the first part. Siapa yang bisa dapat benefitnya? Tadi aku udah sempat nyebutin tentang bedanya Inside Out 1 dan 2, dan I hope pada saat kalian nonton video ini, aku nggak tahu seberapa banyak aku akan ngasih spoiler. Jadi kalau kamu belum nonton, mungkin coba ditonton dulu, habis itu what is your reflection, and then balik ke sini lagi. Oke, so bedanya Inside Out 1 dan 2 tadi yang aku bilang adalah dari sisi usianya. Jadi, dan ngomong-ngomong soal usia, what I really think important adalah banyak sekali belief yang ditanam semenjak kita sebelum umur 7 gitu. Jadi dari umur 7 ke sini itu dia kayak pematangan gitu untuk apa ya? Biar makin matang gitu beliefnya. Dan kalau kalian nonton di Inside Out 2, segala sesuatu yang terjadi di Inside Out 1 itu mereka akan diproses kemudian akan dijadikan belief kayak gitu. Nah, more or less itu yang terjadi dalam kepala kita gitu. Nah,
bedanya film Inside Out 1 dan 2 dengan Kelasku yang Bersahabat dengan Emosi, dua-duanya sama ngejelasin proses terjadinya. Aku ngejelasin lebih dari sisi neuroscience-nya, tapi yang di movie ini dia ngejelasin dengan cara visual gitu kan. Tapi yang beda adalah, sebentar, sorry noise. Oke, aku lanjutin. Mohon maaf, tadi kepotong karena ada noise di luar. Anyway, um, jadi bedanya adalah kalau misalnya di Inside Out itu kita dilihatin satu kasus, terus habis itu dia berprogres gitu. Cuman kalau di di kelas yang Bersahabat dengan Emosi, kalau misalnya kalian ambil, kalian akan lihat berbagai contoh kasus dan gimana cara kita addressing emosi-emosi yang ada di situ dan gimana cara kita mengenalinya. Karena kalau di Inside Out kan dia tidak dijelaskan gitu. Tapi I really think kalau kamu ngambil kelas Bersahabat dengan emosi sama sama nonton Inside Out gitu 1 2 itu kayak kalian bisa matching terus kayak yang okay, that's interesting how I can implement what I learn here to here and what I learn here to here gitu. Oke, I was not planning to promote my class, but it's true. Oke, so kita lanjut. Nah, yang menarik lagi kalau misalnya kalian udah nonton yang Inside Out 1 gitu, adalah eh, pada saat si Riley ini lahir gitu, salah satu statement dari orang tuanya adalah you are a bundle of joy gitu. Dan di situ apa namanya? Itu adalah first identification-nya bahwa si Riley ini di-identify dengan Joy. Jadi selama kalian nonton Inside Out yang pertama dan Inside Out yang kedua, di dominant emotion itu adalah si Joy. Jadi Joy adalah the leader. Sementara kalau misalnya kalian perhatiin di kepala bapaknya itu yang dominan adalah si anger. Sementara yang dominan di tempat ibunya adalah si sadness, kalau aku nggak salah gitu. Dan ini menarik gitu karena ibunya jadi lebih melankoli gitu kan, orangnya jadi lebih emosional, bisa lebih connect sama orang lain gitu kan. Sementara bapaknya anger, dia kayak yang oke, I gotta decide things gini-gini. Jadi apa namanya, pembawaannya lebih berapi-api dan sebagainya. By the way, ini adalah apa namanya, impressionku dan observationku aja. So if you have different impression atau different perspective about this, feel free untuk nulis di komen gitu. Let's talk about this because I really like this movie and how deep and how multifaceted, dan ketika kita nonton ini dengan curiosity dan dengan nyambung-nyambungin gitu kayak oh that's interesting and that makes sense kayak gitu. So I really think the movie is quite well thought dari sisi emosi dan dari sisi perkembangan orang dan sebagainya. Oke, balik lagi ke yang identification with Joy. Jadi si Joy ini dia apa namanya dominan di dalam si Riley gitu. Dan menarik juga karena ketika kita lahir di dunia itu pada dasarnya we are joy. Pada dasarnya we are joy. Kita datang ke dunia ini tuh kayak clean slate, kayak clean slate. Terus ya mungkin kalau kita ngomongin reinkarnasi atau kita ngomongin perjalanan jiwa dan sebagainya, ya mungkin kita membawa berbagai lesson, membawa berbagai tugas dan sebagainya itu. Tapi pada dasarnya jiwa kita itu adalah jiwa yang murni dan innocent gitu, semacam itu gitu. Jadi ketika kita lahir itu kita berharga. Jadi esensi di dalam diri kita itu sebenarnya adalah love, adalah peace. Jadi itu sebabnya kalau aku ngomongin healing gitu adalah itu kita balik ke diri kita yang sebenarnya gitu. Dan mungkin balik ke diri kita yang sebenarnya itu bukan yang always feeling joy, tapi accepting of who we are, apapun emotion yang kita rasain. I hope that makes sense. Kayak gitu. Dan itu juga sebabnya kenapa si Joy dalam dalam cerita, dalam badannya si Riley, kepalanya si Riley ini dia apa ya? Ya dia berusaha untuk joyful gitu. Now that I'm talking about this, aku mikir kayak because because kalau kalian ingat di Inside Out yang pertama, masih ingat nggak bahwa mereka pindahan di tempat baru, terus habis itu pizzanya ada brokolinya, terus habis itu
it was such a difficult day. Si Riley jalan sama ibunya, terus habis itu mereka nemu satu taman bermain dan Riley di situ apa ya, activating her joy, dan she was being praised by her mother. Aku lupa apakah di situ atau di rumah gitu, dipuji sama ibunya bahwa thank you, kayak semacam kamu an easy kid gitu. It's so easy to raise you gitu. Jadi kayak quote itu kayak joy di dalam kepalanya Riley itu menjadi sebuah emosi yang dipuji gitu. Oke, I hope this makes sense dan aku harap ini juga bikin kalian reflect in some ways gitu. How or what emotions yang di-praise dari dalam diri kalian, dan what kind of emotions yang dianggap kayak buruk kayak gitu. Seperti kalau di Inside Out nomor 1 yang dianggap buruk itu adalah sadness, dan di nomor 2 yang dianggap buruk adalah anxiety gitu kan. So yang di-demonize itu apa gitu. Dan even di nomor 1 pun si anger tuh nggak terlalu di-demonize gitu loh. Baik itu dari orang tuanya Riley atau si Riley-nya sendiri atau si um, siapa Joy, dari si Joy-nya sebagai si main character di kepalanya Riley. Although kalau misalnya we want to go deeper, kita bisa lihat sampai di nomor 2 pun itu kayak si Joy itu sering nyetop si Anger untuk doing something gitu. Oke, not this time gitu. Oh, the kick ya, her ass gitu kan. Kick her out of gitu. Terus habis itu si Joy bilang kayak no, maybe not gitu ya, something like that. So I don't exactly remember the words, tapi kayak right kayak gitu. So I think that's really interesting to apa ya, to think about it. Kayak how do we relate with our emotions? Emosi kamu yang mana yang favorable buat kamu dan mana yang enggak gitu. Dan how did you learn that one emotion itu enggak favorable compared to the others? Oke. Speaking of that, aku mau nyambungin ke ini. Aku sebenarnya tadinya mau nyambungnya masih nanti, tapi aku kepikiran bahwa pada saat aku nonton film itu iya, yang nomor 1 itu si Sadness kayak ngeselin banget gitu kan, kamu ganggu banget deh gitu kan, dan yang nomor 2 kayak yang anxiety kamu ganggu banget gitu kan. Cuman pada saat aku reflecting, aku nyetir, aku mikir kayak oke, what do I want to share di apa namanya, di kontennya Dear Aprisa gitu kan. I really thought I really like anger sama disgust. Terus aku kayak, hah, kenapa ya aku suka sama anger dan disgust? Coba sebelum aku lanjut ke sharing aku, mungkin kamu boleh dong cerita gitu kayak, siapa sih your favorite emotion gitu? Apakah itu joy? Apakah itu sadness atau fear atau embarrassment? Because it's super cute, right? Gitu. Tapi for me, it was disgust dan anger. And why? And I think from understanding why-nya itu aku jadi ngerti myself. I learn about myself. Okay, so this is how. Jadi pada saat aku driving kayak, oh my god, anger sama disgust, they're super cool, and I think they're super cool. But why? Oh, because they're unapologetic. They are unapologetically themselves. They unapologetically express themselves. Tapi the more I thought about it, aku realize bahwa joy is unapologetically joyful, sadness is unapologetically sad, dan semuanya yang lain juga unapologetically showing us their expression. Okay. This is how I feel and this is how I want to express myself. Sadness, dia langsung apa namanya nambah di lantai dan sebagainya gitu. Tapi kenapa kok menurut Aprisa yang paling menarik adalah disgust dan anger? Karena aku realize bahwa I grew up itu penuh dengan kemarahan di dalam diri aku gitu. Jadi I was driven by anger, my ambition untuk mencapai juara kelas, untuk mencapai banyak hal termasuk juga bisnis aku, konten aku di Dear Aprisa gitu. Sering dia driven by anger gitu kayak oke, ambition itu kan ambition, the drive for us to go forward gitu kan, uh, untuk
to pursue, to conquer gitu-gitu kan, anger gitu. Speaking of human design atau speaking of astrology, aku sunku di Aries, jadi it's no surprise kalau yang paling utama adalah anger kayak bapaknya si Riley. Dan juga aku kalau human design, aku gate consciousku, conscious sunku itu adalah gate 21, gate of control. Jadi emang control, authority, valor, jadi emang kayak gitu. Jadi emang ya gitu gitu. Buat kalian yang nggak tahu human design nggak apa-apa. Anyway, itu cuman additional aja gitu. So that's how I mostly operate. Terus kalau misalnya aku ke-trigger dikit, aku marah. Aku ke-trigger dikit, aku marah gitu. Aku dulu gampang banget snapping orangnya. Terus aku bisa ngebentak. Aku juga kalau ngomong kasar, aku nyakitin malah, tajam malah lidahnya kayak gitu. Terus kalau misalnya, dan aku juga punya energi yang besar dan oke, ini tangent sedikit, tapi aku juga baru belajar akhir-akhir ini bahwa itu part of my ADHD rage. Jadi aku punya ADHD dan apa namanya, ketika itu nggak kekontrol dengan baik, aku lagi under stress dan sebagainya, kayak it's so easy to snap like that. Dan I grew up thinking that I'm bad. Grew up thinking that I'm angry because I'm impatient, because I'm bad, because aku rebel, because aku nggak bisa diatur, because aku nggak bisa kasih tahu, nggak bisa dengerin, kalau dikasih tahu sukanya ngeyel, all those kind of stuff. Aku nakal gitu. Jadi contoh ya, kayaknya sekitar 6 tahunan sesudah aku lulus SMA, aku ketemu sama seorang temanku dari SMA gitu, terus kayak panggilanku dulu waktu sebelum sebelum aku punya Dira Aprisa kan panggilanku Tita ya. Jadi kayak, hai, masih nakal gitu. Aku kayak yang what the. Jadi kayak mereka sudah punya perception Aprisa tuh orangnya kayak apa gitu. Jadi that's how I labeled myself gitu loh. Sorry ya, itu ping-ping ada Yuga Met. Anyway, jadi aku dibilang kayak nakal dan sebagainya. Jadi anger has always been my main apa namanya kayak operator gitu. Terus habis itu sejak aku depres tahun 2000, ketahuan dia diagnosed with depression di tahun 2020 gitu. Aku jadi tapping into my sadness gitu. Tapping into my sadness, tapping into my joy juga karena aku mulai belajar meditasi, belajar coaching ya kan. Terus aku nemu tuh joyku, aku nemu apa namanya sadnessku gitu. Dan aku realize bahwa semenjak tahun 2020 sampai 2022-an itu aku tuh suppressing my anger banget gitu. Jadi aku membiarkan sadness yang di depan dan joy. Kenapa? Karena it's helpful. It's helpful for me untuk bisa connect sama orang lain sebagai coach kayak gitu. Oh, malah curhat tapi bisa. Anyway, ya tapi maksudku I'm giving you some gambaran gitu. Oke. Okay? Anyway, karena it's helpful buat aku untuk I always have this sadness, this joy, fear, anxiety, everything within me. Tapi kayak mereka duduk tenang dan anger bilang, oh yang pencet-pencet. As much as joy to Riley kayak gitu. Dan pada saat aku masuk ke perjalanan healingku, aku merasa bahwa oke, anger you sit back karena sekarang yang ngejalanin adalah sadness dan joy and you are ashamed gitu. Like you shouldn't be sitting here because you are ashamed. You have brought Aprisa being labeled for so many negative things dan you have brought Aprisa to apa ya namanya perjalanan hidupnya yang susah. You know all those blames to anger gitu. Dan aku realize di situ suatu hari tahun 2022, kenapa jadi panjang? Gak apa-apa lah ya. 2000 tahun 2022 itu aku mengalami sesuatu gitu kan yang bikin aku 2022 atau 2023 awal yang bikin aku cukup marah gitu sebenarnya gitu. Cuma aku nggak bisa marah, aku cuman sedih doang gitu. Terus temanku di situ kayak, Aprisa kamu marah gitu. Terus aku bilang, aku nggak marah, aku tuh sedih. Terus dia bilang, Aprisa marah itu nggak apa-apa gitu. Dan disitulah aku sadar bahwa oh my God, aku habis suppressing my anger gitu. Jadi dari situ aku working untuk
menggunakan angerku, channeling the energy of my anger itu dengan lebih baik. So I think this is the third thing that I want to share with you. Is it the third or the fourth? Ya, yang aku mau share sama kalian adalah bahwa setiap emosi ini dia punya manifestasi atau expression yang favorable dan expression yang gak favorable. Kalau di istilahnya Gene Keys, human design adalah shadownya sama giftnya gitu. Jadi sebenarnya kayak ya joy itu helpful gitu loh. Tapi itu jadi nggak helpful ketika dia jadi toxic positivity. Kayak, no, we're okay, let's go. Gitu kayak yang, no, joy, give way for anger, give way for sadness, ya nggak? Jadi kayak all of these emotions itu adalah kita, gitu loh, adalah representasi dari kita. So itu sih. Terus balik lagi ke tadi yang poin aku bilang bahwa apa namanya, aku ternyata senang sama anger dan sama disgust karena mereka so unapologetic gitu. Kayak I think these are the expressions yang aku trying to suppress dan I really miss coming out of myself gitu. The healthy expression of these two emotions. Buat kamu apa gitu? Dan ngomong-ngomong soal disgust, aku mikir kayak, Prisa, kalau kamu disgust itu nyebelin banget gitu. Itu tuh kayak ibu-ibu julid gitu. Ya nggak? Kalau aku ngelihat kayak di sinetron ibu-ibu julid tuh kayak oh my god that's so disgust gitu kan. Tapi kayak but I am disgusted at some stuff. Makanan, minuman, behavior, places, dirt. Aku orangnya jijian gitu loh sebenarnya gitu. But I had to repress that disgust gitu karena aku shaming disgust gitu kayak kalau kamu feeling disgusted itu you think that you are better than everyone that you are gitu. Jadi kayak aku punya shame sama yang namanya disgust karena even ketika aku nonton Inside Out yang pertama dan kedua aku ngerasa kayak disgust like what the heck. kamu tuh kamu so unapologetically but you're so calm cool gitu but at the same time kayak are you feeling like you're better than anyone? Terus at some points aku mikir kayak yes, you are better than everyone gitu. Tanda kutip gitu. Jadi kayak aku di situ film ini tuh bikin aku refleksi banyak banget gitu. That's why I really recommend this movie. Oke, fine kalau sebagai hiburan, tapi I think if you are interested in emotion atau if you are interested in helping others with their emotion atau just to understand everyone else better, I think this movie is important. Okay, let me pause for a while to drink. Dan hidungku yang bumpet. Okay, next. Okay, konsep berikutnya yang ini yang menurut aku juga nggak pas, tapi juga I read this somewhere adalah di kelasku yang bersahabat dengan emosi, aku menjelaskan bahwa emosi itu dibagi jadi dua intinya. Salah satunya adalah emosi yang pleasant dan unpleasant. Jadi bukan emosi yang baik dan buruk atau emosi yang positif dan negatif, tapi emosi yang pleasant atau kita favorable to feel dan emosi yang unpleasant yang kita nggak pengen rasakan, itulah istilahnya. Yang rasanya nggak enak dan kita pengen cepet-cepet kabur dari emosi itu. Gitu. Nah, di movie ini I read this somewhere bahwa agak-agak nggak pas karena pleasant emotion yang ada di situ cuma joy. Sementara yang lainnya itu semuanya unpleasant, ya kan? Anger, disgust, fear, sadness, embarrassment, anxiety, envy. Terus yang satunya lagi apa sih? Ennui. Aku nggak begitu ngerti. Apa itu maksudnya? Aku nggak ngerti. Anyway, jadi emosi yang pleasant di situ cuma joy gitu. Jadi so in a way ini tuh agak nggak pas untuk representing karena joy ini dia representing excitement, representing love, passion barengan sama si anger, terus dia representing apa ya? Um, apa ya? Apa aja sih pleasant emotion aku jadi tiba-tiba ngehang gak ingat. Anyway, jadi
emosi-emosi yang present itu oh ya kayak misalnya peaceful, terus misalnya itu tuh ada di joy gitu. Aku pernah lihat juga di sebuah post ketika yang nomor 2 ini belum muncul, baru yang nomor pertama doang, dan itu kayaknya di tahun pertama gitu, mereka bilang bahwa kombinasi emosi-emosi yang ada ini si joy sama anger, joy plus anger itu jadi apa? Itu jadi passion misalnya kan. Terus habis itu joy sama sadness itu jadi aku lupa jadi apa gitu. Terus misalnya joy sama disgust jadi apa? Terus misalnya disgust sama sad itu jadi apa? Misalnya jadi shame gitu. Terus misalnya fear sama sama sadness gitu. Jadi apa? Jadi kayak emosi-emosi ini tuh sebenarnya kayak bisa di-combine gitu. Anyway, aku nggak going deep ke situ karena aku belum namanya reflect on it gitu. Tapi that's an interesting thing gitu loh, bahwa sebenarnya pleasant emotion itu kita nggak cuma joy, but it's many different forms gitu, including feeling love, feeling supported, feeling ya kayak gitu banyak. Oke, terus itu yang poin berikutnya. Terus satu hal lagi yang menarik menurutku di kedua yang itu dan menurutku kayak itu brilian dan lucu itu adalah ketika si aku lupa si Joy atau si Sadness bilang kayak si anxiety mau menyingkirkan mereka, terus habis itu mereka dimasukin ke dalam bottle gitu. Terus kalau nggak salah si Fear dia komen kayak we're bottled up emotions, and I think that's really smart. Gitu, kayak itu literally they are being bottled up. Jadi ini tuh sebenarnya kayak ketika aku tadi pakai kasus aku tadi yang aku berusaha untuk oke, Aprisa sebagai coach kamu tidak boleh marah. Kamu sebagai coach itu kamu harus sabar, kamu harus selalu penuh cinta, kamu harus selalu joyful, harus peaceful, dan harus bisa empati, connect sama orang lain. Kamu nggak boleh marah. So even in my coaching session dulu gitu, because I always have this anger within me, right? And then aku juga basically Aries gitu. Jadi I have this fire, dan aku punya cara untuk ngomong. Kebetulan juga kalau ngomongin astrologi gitu, my Mercury itu ada di Aries, 10th house gitu. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang aku ngomong gini, dan misalnya kayak you promised yourself you are going to do something and you don't do that. I'm gonna ask you why. I'm gonna ask for your accountability, and that's my Aries part, and that's my anchor part. Gitu loh, coming in. And then habis session, I would feel so bad about myself. Kayak, bisa galak banget kau gitu. So aku akan pondering, nah aku akan thinking kayak I not a good coach gitu, you know. So that's I shamed my anger so much gitu, sampai even aku nggak bisa, ada momen dimana aku nggak bisa bedain antara am I being galak or am I being assertive. Apakah aku tegas sebagai coach? Karena ini contoh refleksi aja, kayak as a good coach, you gotta know when to say the thing that other people don't dare to say. Gitu. So I really think ini adalah suatu, aku ngomong kayak gini bukan sharing kayak I get that perfectly. Aku bilang di sini bahwa semua ini jadi kayak experience aku sebagai coach ini, dan juga refleksi dari film ini tuh, that is so helpful for me to understand myself dan understand how I operate. Dan I think through my experience you can learn too. Mungkin karena aku punya Jinky, ngomongin Jinky sama Human Design, aku punya gate 48, Depth the Well, dan itu ada di my conscious earth. Jadi kayak ya itu partnya gitu untuk aku untuk reflect gitu. Jadi this is what I learned, this is what I experience, and then I reflect, and I'm going to share with you. So if you don't know anything about Human Design, that's fine. Skip that part. Ini cuma buat teman-teman yang tertarik sama Human Design dan Jinky. Anyway, kita lanjut. Nah, ya, yang bottled up emotion itu. Jadi kayak and the emotions are going to make their way back to the control room. Gitu. Karena we are humans, we are supposed to experience a lot of different emotions, and these emotions itu akan informing us about a lot of things. Gitu. So, yeah.
Uh, jadi jangan bottled up. But I really think that this movie has several interesting and smart depiction of things, of how we work. Oh, satu lagi, ngomong-ngomong soal ini, movie yang kedua ini juga menarik karena dia punya apa namanya beberapa konsep yang baru gitu, nggak cuma tentang emotion aja, tapi how experiences itu membentuk our, kalau yang pertama kan island of personality ya kalau nggak salah, dia punya island gitu, pulau-pulau kayak itu tuh values gitu, jadi misalnya value-nya friendship, value-nya family dan sebagainya, terus hoki kayak hobi dan sebagainya gitu. Nah, kalau di yang nomor dua ini, what's interesting adalah experiences ini sama si joy sama si anxiety itu dibawa core memorinya. Terus habis itu dia turun dong ke pakai lift gitu kan ke lantai bawah, cus gitu ke bawah. Terus habis itu dijadikanlah itu belief. Terus belief itu tumbuh kayak apa namanya senar gitu kan, kayak strings gitu, terus tumbuh ke atas dan menjadikan who the person is, the identity gitu. Jadi belief, jadi experience, core memories itu selected by our brain. Aku juga nggak tahu gimana milihnya. Anyway, dipilih lalu ditanam jadi belief, dan belief itu deep down, and I think this is another smart depiction and visualization bahwa itu going deep down, terus habis itu kayak ditanam, terus habis itu dia membentuk identity. It's really good, I think gitu. Jadi it's good satu, dan kedua it's helpful. Jadi to understand bahwa kita tuh punya yang namanya concept of self gitu, yang gambarnya bentuk kayak pohon itu, kayak this is me, this is me, I consist of all of these beliefs, atau all of these beliefs yang mungkin aku nggak realize gitu, karena kalian lihat pohon, tanaman palsu, kalau kalian melihat pohon, kalian lihat itu sebagai pohon, ini aprisa, tapi aprisa tidak sadar daun-daun apa saja yang ada di sini, dan ini rootnya di mana, right? So, apa namanya? We can see the pohon, we can see the daun, tapi we don't identify each of the daun. Like, what is this daun? What is this daun? Gitu. Tapi we just know that this is a plant, ya kan? Terus habis itu kita juga nggak tahu ini tuh datangnya dari mana, ya kan nggak kelihatan gitu kan, susah ya kan ngelihatnya gitu ya. Ini dari akar, dari tanah aja, dari akar gitu. Begitu juga apa namanya sense of self gitu loh, identity gitu. Jadi we apa namanya hidup di dunia gitu kayak ya aku aprisa, iya but who are you, what are your values? So I think this is interesting and probably important in some cases, karena banyak banget kita yang berjalan-jalan di sekeliling dunia, most people itu jalan-jalan di sekeliling dunia nggak sadar kayak who they are, what made them the person that they are today. Dan juga buat teman-teman yang udah realize atau udah mulai doing your inner work, terus kalian tahu ya aku pohon ini dan aku terdiri dari daun-daun ini gitu. Dan aku realize aja ini ya daunnya kok warnanya kuning, atau misalnya ini tahu nih aku nih daun yang satu ini nih dia warnanya kuning dan dia jamuran, let's say aku harus cabut dia gitu, dan setiap aku potong dia muncul lagi, aku potong muncul lagi, ini berarti kan ada yang nggak benar nih di rootnya itu, so we gotta go deep. Terus kita harus nge-track kayak oke, beliefnya apa sih ini sebenarnya, terus gimana caranya kita nyebut belief ini gitu kan. Tuh. Nah, di akhir film yang kedua gitu, itu di situ Riley tumbuh besar, uh, masih dengan feeling yang oke, ini spoiler, masih dengan feeling yang campur antara I'm a good person sama yang I'm not good enough. And I think that's most of us. Growing up, living our lives, feeling not good enough. Gitu. Cuman kayak how often kita operate from that space of not good enough, not doing enough, not doing the right thing, ya kan? Satu, seberapa sering. Terus yang kedua, seberapa banyak belief lain yang lebih kuat atau
yang lebih beneficial untuk kita. Ketika kita punya belief lain yang beneficial, dia bisa outweigh the unhelpful belief yang mana I'm not good enough itu tadi, kayak gitu. So I think ini approach yang aku pengen teman-teman coba visualisasikan dan coba reflect dan contemplate adalah aku punya belief apa aja sih yang so far gitu. Nggak usah jauh-jauh, sehari, 3 hari, seminggu. Kayak the past 3 weeks, the past 3 days atau the past 1 week itu kayak what values, what beliefs have you been operating from? Karena dalam satu hari itu kita melakukan banyak hal ya kan, dan itu dimotivate sama banyak belief gitu. Kadang-kadang autopilot ketika kita ngelakuin rutin yang sesuatu yang udah kejadwal banget, kayak misalnya, oke aku bangun tidur itu pasti aku minum, terus aku kamar mandi, terus aku buka jendela, kayak itu tuh udah automate gitu. Tapi ada banyak hal lain yang tidak automate, yang kayak oh aku ternyata gitu. Jadi kayak ask yourself like what are your signature belief, terus apa aja sih yang akhir-akhir ini belief yang kalian pakai, terus how have they been helping you or not gitu. Kayaknya itu refleksi yang menarik untuk kalian lihat gitu. And then if you want to look at your life in a bigger frame, kalian bisa pakai itu juga untuk thinking kayak this aspect of life, for example finance atau finansial, atau misalnya relationship, atau misalnya family, career, education gitu. What are the signature beliefs gitu, and how have they been playing out? Dan you can pause here and then you can do your own exploration. Silahkan kalau mau di pause. Oke. Terus habis itu kalian juga bisa lihat kayak which one do I want to keep, which one do I want to pluck out ya nggak? Atau misalnya this has been very difficult to pluck out, I'm just gonna accept it as it is. Tapi aku akan nambah diriku dengan belief-belief lain yang lebih helpful. Atau belief-belief yang helpful, aku akan consciously activating it gitu. In the hope bahwa belief yang gak helpful itu akan less activated dan hopefully it will die out. Okay. Itu that's about self identity sama belief. Dan kalau teman-teman tahu perkembangan itu kayak banyak banget belief itu dia ditanam sebelum umur 7 gitu. Karena itu adalah episode di mana kita belum sadar, terus kita masih ngerasa kayak kita tuh masih extension of our parents banget gitu. Kayak I'm a little me, especially if our parents itu stating atau behaving as if we are little them gitu. Which happen. Jadi aku lihat bahkan orang tua yang seumur aku tuh melihat anaknya kayak she's a little me, he's a little me, kayak gitu, a little father gitu, little his father gitu. No, actually not gitu, and uh, they're not even just the combination of the parents gitu, like they're a completely different person gitu. Oke, mereka mungkin bawa karakteristik dari parent yang ini dan parent yang ini gitu, tapi kayak they're completely different person, they have a completely different life, different thoughts, different feelings, different dreams, different tasks. Dan kita tugasnya sebagai parents itu cuma guiding. Oke, kenapa melenceng sama situ? Anyway, jadi di atas umur 7 kita mulai trying to separate ourselves from our parents ya kan, mencari identitas kayak who am I, terus kita mulai lebih mandiri di sekolah dan sebagainya gitu, dan itu nanti terus prosesnya berjalan sampai sekitar umur 14-15 kayak early kayak teenagehood gitu, terus habis itu akan geser lagi. Jadi kayak kalau aku lupa di mana, tapi ada yang namanya siklus kayak 7 tahunan gitu, di mana kita bisa kita explore different things. Oh ya, of course, karena itu pergerakan Saturnus kalau kita ngomongin astrologi gitu. Karena setiap 7 tahunan itu Saturnus itu akan, if I'm not mistaken, ya nggak sih? Iya, jadi dia akan, itu sebabnya kenapa kok ada yang namanya quarter life crisis di umur sekitar 20 sekianan gitu. Karena Saturnus akan kembali lagi
ke sign kita gitu. Ya, I think that nanti kapan-kapan kalau kita mau bahas tentang Saturn return dan pergerakan Saturnus, ayo boleh. Oke, kita udah bahas beberapa dan I don't know how long I've been talking karena nggak aku timer. Terus satu lagi atau udah ini dulu. Oke, so maybe I think filmnya ini has a lot of things that it can offer us untuk learning about our emotion. Dan aku lihat mostly kalau di pembahasan gitu banyak yang lebih bahas tentang anxiety, how to deal with anxiety, which I can also talk about that. Tapi aku pengen ngebahas tentang aspek yang nggak dibahas orang lain. So maybe next time kalau kalian mau kita bisa bahas tentang anxiety dan also let me know what are your favorite emotions, why, terus what are your beliefs that you have been using for the past few days atau a week misalnya in different aspects of your life. Like please just share kalau misalnya kalian bikin blog untuk reflect atau bikin posting untuk reflect or whatever di your caption di Instagram misalnya atau di Twitter bikin thread, just let me know, just tag me, I'm happy to read them gitu. Boleh juga ditulis di komen di bawah. Terus juga apalagi ya, itu sih itu karakter favorit kalian itu sama. Yeah, if you are interested in hearing more about how to handle anxiety atau how to apa sih aku tadi mikir tuh, sama kalau misalnya kalian suka dengan model konten yang seperti ini, just let me know. I'm happy to create content like this karena I don't have to write so much and I don't have to worry with the editing. That it can it this I mean honestly this kind of content help me to create more and give more values to you karena aku nggak stuck di proses editingnya. But let me know if you like it. Dan kalau kamu suka ini, Aprisa aku mau ini jadi podcast, I'm happy to do that as well. So just let me know. Dan what kind of things do you want me to explore more? Dan thank you so much for staying sampai akhir di sini. I really appreciate you for working on yourself, for believing in yourself, bahwa you are going to do something with your life, you are helping other people and make the world a better place. Like that's exactly my mission di dalam hidup ini. So, okay, sampai sini dulu. Kalau ada kurang-kurang aku minta maaf. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan kalian tanya di bawah. Jangan lupa buat subscribe di Substack, follow aku di Instagram Substacknya dearaprisa.substack.com, Instagramnya @dear.aprisa, dan podcastnya kalian bisa follow di @heartwarming_podcast, ada di Instagram. Nanti linknya kalau udah launch juga ada di sana. Oke, bye-bye. Dan thank you so much.